Harusnya kalau di jalan seperti ini pakai trail kan ya. Kalau kalian pakai jalannya seperti ini ya, pakai motor seperti CBR, Sonic 150, CB 150, GSX, efeknya apa? Efeknya itu suspensi depan mudah bocor ya, seal shocknya. Kemudian komstir mudah rusak. Nah, sekalian kita riding, saya ingin bagikan impresi setelah pemakaian GSX ya sekitar 1 tahunan. Nggak sering pakai sih ya, cuman kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar itu. Jadi saya ingin buru-buru ke jalan yang lurus, ke jalan yang mulus. Nah cuy, kembali lagi ya. Jadi dari 5.000 pemakaian, 5.000 km pemakaian, startnya dari situ kan ya. Ada beberapa yang masih terasa hingga ke 7.000 ini ya. Kalau misalkan dari 5.000 ke 6.000 itu masih terasa ban ya, yang paling jadi minus dari GSX ini. Ya, kalau bannya YRC X1 itu memang bagian depannya itu terkenal geo ya. Padahal bannya itu nggak kenapa-kenapa gitu. Awal pakai saya juga mikir ini masa sih motor baru gitu konstirnya kena atau lahar rodanya kena, tapi pas dicek enggak gitu. Saya cek gitu. Dan ternyata setelah browsing di forum, ternyata bannya cuy. Jadi buat user GSX, dia bannya itu geo ya. Mungkin buat yang nggak terbiasa atau baru pertama kali coba motor kopling dan sport ya akan kagok ya. Tapi kalau udah terbiasa ke motor kopling, motor gede apalagi ya, yang 250 ke atas, kayaknya masih enteng-enteng aja sih ya. Dan yang kedua itu dari tarikan ya. Jujur saja ya, pas awal-awal gitu pakai GSX R150 ini, tarikan awalnya nggak adaan cuy. Ini mesinnya overbore kan, real sport cuy. Jadi awalnya itu nggak adaan, tapi begitu digas, dia napasnya itu kayak nggak ada habisnya gitu. Getarnya juga minim sih. Cuman buat kalian yang biasa pakai macet-macetan, butuh torsi lebih besar, mungkin bisa dipakai dengan gear set atau rasio final gear yang diganti ya, diperbesar. Yang umumnya sih diganti yang bagian belakangnya. Tapi kalau ganti gear itu usahakan satu set ya, dengan rantai, dengan gear depannya juga. Soalnya saya pernah coba ganti gear cuma satu aja gitu, dia gredeg cuy. Dia nggak sinkron antara gear depan, rantai sama gear belakang yang baru. Dan otomatis saya ganti semuanya aja sepaket, beli lagi gitu. Soalnya kalau dipaksain gitu takutnya putus rantainya cuy. Nah, bicara lagi ke GSX, ini untuk riding stylenya, riding position dari motor ini sangat-sangat sporty sekali. Apalagi dengan tambahan underyoke-nya ini ya, stang underyoke. Dia benar-benar nunduk ya cuy. Saya pas awal pakai lagi yang Bison Modif Tyring itu kan, itu segitu udah nunduk ya, udah lumayan nunduk untuk ukuran upper yoke. Pakai GSX ini dia makin nunduk. Dan kalau misalkan saya pakai yang CBR gitu, punya temen naikin yang CBR itu bener-bener naik ya. Kecuali yang motor CBR saya yang temen saya yang udah dimodif stangnya ya, jadi turun gitu ya, itu setara lah dengan GSX. Cuman itu untuk yang nggak biasa pakai stang underyoke ya pegel cuy. Dan untuk kelemahan lain apa? Ini bukan kelemahan sih, hanya impresi saja. Belum tentu jadi kelemahan juga kan ya. Emang karakternya seperti itu. Ini untuk bagian depan saya nggak tahu konsirnya atau apa, tapi kayak oblak gitu. Dia kayak oblak, kayak mudah oblak, tapi masih adem ayam gitu kalau dipakai gini. Dia nggak begitu ini. Cuman kalau di jalan yang jelek seperti tadi barusan di awal video, ya itu kerasa banget cuy. Kerasa ada yang drek gitu. Antara konstirnya emang oblak atau di bagian sininya perlu dikencengin lagi gitu. Ini jadi harus konsen gitu, harus detail. Kalau yang model Bison begitu Sonic, dia bisa kalau sekedar mengencangkan baut konstir dia bisa nggak usah buka bodi ya. Tapi kalau ini nggak tahu sih. Kalau ini dia udah mepet-mepet gitu. Jadi takut kalau misalkan nanti ditatah buat ngencengin. Apalagi nih, tadi lupa saya mau bahas apa. Oh ya, soal ini nih, soal kelincahan ya. Ini termasuk salah satu motor yang dari karakternya itu cukup lincah ya, meskipun torsi awalnya kurang, tarikan awalnya kurang, tapi kalau dipakai macet-macetan ya mungkin karena bodinya ramping. Bila dibandingkan dengan CBR kemudian R15, ini kan paling ramping ya.
Ini untuk pelek depannya juga lebih kecil bila dibandingkan dengan kompetitornya, dan ukuran bannya juga lebih kecil bila dibandingkan dengan kompetitornya. Plusnya itu jadi kalau misalkan buat berkelok-kelok dia lebih unggul ya, lebih lincah. Cuman ya itu kekurangannya kalau awal-awal dia oleng. Tapi overall oke lah. Nah, bicara untuk selanjutnya itu mengenai cat ya. Suzuki itu dari varian yang lain juga kalau untuk catnya terkenal awet ya. Tapi untuk GSX kayak gimana ya? Untuk warna lain ya awet, untuk putih ya kalau putih itu butuh treatment khusus ya. Emang sih awet ya, nggak mudah kusam. Tapi ingat untuk yang warna putih itu dia punya kekurangan bakal menguning ya. Dan yang GSX juga sama, walaupun jarang keluar misal jarang keluar, jarang digunakan, bukan berarti nggak akan menguning gitu. Justru karena diam di tempat lembab, jarang dikeluarkan, itu biasanya lebih cepat menguningnya cuy. Kalau udah gitu gimana? Biasanya kalau udah begitu pakai cairan khusus, entah itu di detailing atau di coating ya.